yang kita buat dengan terlapor saudara Ade Armando, Permadi Arya dan baik. Udah mulai? Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Saya Saifullah Hamid dari LBH Hidayatullah dan ini bersama-sama dengan seluruh elemen aliansi Ormas Islam untuk kerukunan umat beragama yang terdiri dari berbagai macam LBH, ada dari LBH Muhammadiyah, LBH Syarikat Islam, ada LBH Al-Wasliyah, ada dari LBH Kahmi, ada dari LBH Al-Irsyad, ada LBH Persis, ada LBH Sami, LBH PII, Prima DMI dan beberapa yang AFKN dan lain-lain. Terima kasih, hari ini kami sudah sebagaimana kami sampaikan tadi pada saat pertama kali datang bahwa hari ini kita datang untuk membuat laporan kepolisian. Alhamdulillah laporan kepolisian yang kita buat dengan terlapor saudara Ade Armando, Permadi Arya dan Grace Natali sudah diterima oleh kepolisian dan kita mendapatkan laporan surat tanda terima laporan kepolisiannya. Ya. Nah, upaya ini adalah salah satu ikhtiar dari kami Ormas Islam untuk mengkanalisasi keresahan yang ada di umat Islam terkait dengan dinamika perkembangan setelah terjadinya podcast yang dilakukan oleh saudara Ade Armando dan kawan-kawan, termasuk juga posting video di Facebooknya Permadi Arya dan Grace Natali. Kami menginginkan dari umat Islam terhadap dinamika ini bisa dikanalisasi dalam proses hukum karena kita ingin menghindari jangan sampai ada respon negatif yang kemudian itu bisa berpotensi buruk terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. Itu saya kira oleh karenanya kami berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa menangani laporan kita hari ini secara baik, secara profesional dan bisa memastikan bahwa orang-orang yang memang katakanlah atau terlapor yang memang menurut kami memenuhi unsur melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami menginginkan ada keadilan, ada kesamaan di depan hukum. Dan selain itu tentu juga karena kami menganggap bahwa laporan terhadap Bapak JK itu adalah sesuatu yang mengada-ngada, maka kami juga meminta kepada kepolisian untuk sekiranya itu segera bisa dihentikan. Mungkin itu ditambahkan oleh rekan juru bicara yang lain. Ada kawan kami Pak Gurun, nanti ada ditambah lagi dengan yang lain. Baik, saya Gurun Ari Sastra, termasuk pelapor dalam hal ini, yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Serikat Islam berserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN dan organisasi-organisasi lainnya telah melaporkan 3 figur, Ade Armando, lalu Permadi Arya dan juga Grace Natali. Ade Armando yang telah memposting video penggalan yaitu di Cokro TV tanggal 9 April 2026. Lalu Permadi Arya yang memposting di media sosialnya tanggal 12 April 2026. Lalu Grace Natali yang memposting pada media sosialnya tanggal 13 April 2026. Ada narasi-narasi yang dibangun yang dimana ada video yang tidak utuh yang disampaikan pada publik. Ya, ini video penggalan dan dibangun narasi-narasi yang mengarah kepada perspektif atau konklusi yang tidak utuh di dalam masyarakat. Yang dimana di situ mereka memframing bahwa Pak JK dalam ceramah videonya adalah dituduh mengenai terkait dengan pembahasan ajaran agama Kristen terkait dengan Syahid. Padahal dalam video utuh yang ada di ceramah tersebut yang beredar 40 menit kita tonton bersama, kita tonton masing-masing, itu ada pernyataan Pak JK bahwa itu adalah penggalan video yang beredar yang dimana bahwa ada video yang tidak utuh yang beredar di tengah masyarakat. Ada pernyataan Pak JK yang tidak terposting di publik. Ya, ini mengenai terkait dengan bahwa beliau tidak membahas terkait ajaran, tetapi kekhawatiran psikologis masyarakat yang memahami suatu ajaran yang
berpotensi dia mengalami kesesatan berpikir, sehingga bahwa Pak JK menyatakan bahwa cara berpikir Said itu adalah keliru, itu salah, kalian semua masuk neraka, bukan masuk surga. Ini kan tidak disampaikan di publik, tidak utuh. Nah, pernyataan ini terpotong. Nah, lantas konklusi itu menjadi beredar negatif sehingga menimbulkan keresahan di antar umat beragama. Organisasi Islam kami agak segera melakukan sebuah pelaporan terhadap hal ini karena ada video yang dinarasikan yang tidak utuh, sehingga itu menjadi perspektif di lingkungan masyarakat yang dikhawatirkan terjadi perpecahan antar umat beragama, lalu disharmonisasi antar umat beragama akibat narasi yang tidak utuh, narasi bohong, ketidakjujuran. Ini kan berbahaya, begitu. Ya, saya Samsul Komar, Sekjen Majelis Nasional Kahmi, ingin menyampaikan yang pertama, saya merasa yakin bahwa dalam kasus ini Adi Armando, Permadi Arya, dan Grace Natali akan dapat masuk ke penjara dan kita penjarakan. Kenapa? Bayangkan mereka telah memutar balik fakta, memframing ceramah Pak Yusuf Kalla, padahal substansi ceramah itu ketika beliau sampaikan kepada masyarakat Maluku dan Poso pada saat konflik itu memberikan kedamaian. 3 tahun tidak selesai, tapi dengan Pak JK turun, hampir lebih dari 5.000 korban pertikaian antar saudara di Ambon dan Poso. Itu dengan omongan Pak JK seperti itu mampu mendamaikan. Tetapi kemudian oleh Adi Armando dan kawan-kawan, omongan yang mendamaikan itu di framing sedemikian rupa, malah bisa jadi pertikaian baru. Nah, itu yang tidak kita inginkan, dan oleh karenanya dengan bukti-bukti yang sangat kuat, kami meyakini bahwa ketiga orang itu akan dapat masuk penjara. Terima kasih. Dari Muhammadiyah. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan, kami dari LBH PP Muhammadiyah menjadi bagian dari aliansi 40 ormas besar. Memang sejak awal, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Din Samsudin, bahwa ormas Islam juga harus terlibat dalam persoalan ini karena ini sudah menyinggung-nyinggung soal keyakinan beragama. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ini sudah sangat rukun, ya, keberagamannya sudah sangat rukun, agamanya. Tiba-tiba muncullah ada suatu omongan-omongan yang memancing kegaduhan. Kalau saja Adi Armando, kemudian Permadi Arya dan Grace Natali tidak menyinggung soal yang sangat sensitif ini, saya kira Indonesia akan tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Maka oleh karenanya sebagaimana pesan dari pimpinan kami dari masing-masing ormas Islam agar hal ini bisa diselesaikan secara hukum. Tidak kemudian menjadi suatu isu yang tidak menyejukkan bagi bangsa kita. Sehingga kami berharap agar laporan ini bisa ditangani secara profesional, secara transparan, dan jangan melihat siapa di balik siapa. Walaupun kami mendengar bahwa isu ini sengaja dilontarkan karena Pak JK sebelumnya pernah menyinggung-nyinggung soal ijazah milik Jokowi, sehingga ini membuat kelompok-kelompok mereka menjadi kelabakan, sehingga dicari-carilah seolah-olah ini ada sesuatu yang kemudian berkaitan dengan masalah penistaan agama. Jadi oleh karenanya kami dalam waktu dekat kami juga akan mempersiapkan saksi-saksi dan juga saksi ahli, dan kita tunggu dalam beberapa hari. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.